our first content, Ngopi. Ngobrol firman di Filipi. Iya, jadi first content kita itu akan membicarakan apa teman-teman? Who am I? Ya, iya, jadi siapa saya bahasa Indonesianya. Jadi, tapi sebelum kita mulai ke konten ya, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Iya, perkenalan dulu. Dimulai dari aku duluan ya. Oke, lanjut. Halo semuanya, namaku Natasha. Tasya. Oke, namaku Rahel. Nah, namaku Vicky. Hai, nama gue Erika. Nama aku Amos. Iya, jadi untuk yang pertama ini seperti yang kita bilang, kita akan membicarakan tentang WMI, mungkin yang berhubungan dengan krisis identitas. Nah, di konten ini kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dan juga beberapa jawaban-jawaban nih yang mungkin bisa digunakan untuk teman-teman yang sedang mengalami yang sama kayak kita juga atau yang mungkin udah pernah mengalami juga. Seperti yang ini. Iya, betul. Karena mukanya sepertinya sudah tidak remaja ya. Udah tua gak sih? Benar. Iya, tapi jiwa muda. Anjay. Mantap. Iya. Oke, bentar Masih guys. muda pun. Iya, Oke. itu aja deh. Oke, yang pertama mungkin kita akan membahas kenapa ya akhir-akhir ini tuh sering mempertanyakan tentang tujuan hidup atau bahkan bingung tentang diri sendiri. Nah, setelah kita cari-cari nih jawabannya dan juga nanya-nanya, baca-baca jurnal gitu ya. Nah, kemungkinan yang sedang dialami, teman-teman alami atau mungkin yang pernah kita alami atau bahkan yang pernah Bang Vicky alami itu adalah krisis identitas. Nah, dari sisi psikologi sendiri, untuk krisis identitas itu adalah suatu masa di mana seseorang itu emang lagi mempertanyakan identitasnya, terus juga mempertanyakan siapa dirinya di sekarang ini dan juga siapa dirinya di masa depan. Dan semuanya itu pastinya berhubungan dengan siapa dia di masa lalu gitu. Nah, jadi dengan adanya krisis identitas ini pastinya akan mempengaruhi teman-teman dalam mengambil keputusan, dalam mengambil komitmen pada saat sekarang ini gitu. Jadi itu sih untuk pengenalan krisis identitas sendiri gitu. Nah, biasanya itu orang-orang yang mengalami krisis identitas ini biasanya itu di umur-umur sekitar 12 sampai 22 tahun. Jadi buat lo semua yang masih berkisar di angka segitu, normal kok kalau misalnya lo ngerasa krisis identitas. Oke, jadi semua itu normal ya guys, Iya. gitu. Terus banyak juga yang nanya, kenapa sih ada sih faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi pembentukan identitas kita? Nah, kalau menurut teori psikososial dari tokoh Erik Erikson ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu lingkungan sosial. Apa sih itu lingkungan sosial? Itu yang ada di sekitar kita nih, kayak keluarga, teman, bahkan tetangga kita tuh merupakan lingkungan sosial. Yang kedua itu adalah kelompok acuan. Kelompok acuan ini kelompok-kelompok yang dibentuk itu memiliki tujuan yang sama, minat yang sama, dan memiliki nilai-nilai yang dapat memberikan acuan pada diri kita sendiri. Seperti kayak kelompok bermain basket bersama, kelompok berdoa bersama, kelompok belajar matematika bersama, itu merupakan adalah kelompok acuan. Yang ketiga itu adalah tokoh idola. Itu adalah kayak apa sih yang kita ikuti, impikan, seperti yang banyak zaman sekarang tuh kayak idol-idol Korea, ya kan? Atau Maaf, Anda bukan idol. atau aktor-aktor atau aktris, bahkan teman-teman kita yang pinter atau yang berbakat yang bisa kita idolakan, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian satu nih yang terakhir nih, gimana sih untuk kita sebagai remaja nih, sebenarnya tuh cara mengatasi krisis identitas tuh gimana? Nah, selanjutnya akan dijawab oleh Abang Vicky. Iya. Dari teman-teman, jawaban teman-teman semua itu benar kan. Sering kita mempertanyakan atau teman-teman mempertanyakan dalam usia segitu kan, teman-teman bertanya siapa sih aku gitu kan. Aku nih siapa? Terus nanti ada yang tanya, kamu siapa? Gitu kan. Nah, pertanyaan itu tuh kalau spontan kepada kita sebelum kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan jawab, kita nggak akan jawab, pasti kita akan berpikir siapa ya? Aku siapa ya? Timbul pertanyaan siapa ya aku? Mau jawab aja takut gitu kan? Pasti kita akan ragu untuk menjawab identitas kita sebenarnya itu siapa. Anak mama itu
itu jawaban yang paling lazim lah. Pasti kita anak mama, anak Benar. papa. Kalau saya Kok anak tetangga papa? gimana? Iya, anak tetangga. Waduh, berat. Setuju. Kalau kita bertetangga, ya oke lah. Nah, jadi teman-teman, siapa saya? Kalau lihat dari sisi rohaninya yang akan kita bahas, kita akan mengenal betapa berharganya kita, betapa mulianya kita sebagai makhluk ciptaan yang sangat sempurna, teman-teman. Sehingga dalam menjalani hidup teman-teman yang saat ini berumur 12 sampai 22 tahun ke atas itu, teman-teman gak ragu lagi. Ketika teman-teman ditanya siapa kamu, oh langsung bisa kasih jawaban, saya. Nah gitu, ada jawabannya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan lihat bagaimana siapa saya menurut Alkitab gitu kan. Nah, teman-teman, kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa kan. Itu awal mulanya manusia jatuh dalam dosa. Itu awal mulanya manusia berbuat tidak menurut kehendak Tuhan. Itu yang membuat manusia itu tidak mengenal siapa dirinya. Cara pandangnya terhadap Tuhan itu hilang. Dia tidak lagi mengenal Allah. Itu yang membuat dia sering bertanya-tanya, siapa aku nih, siapa gitu kan. Karena hubungan manusia dengan Tuhan itu udah rusak akibat dosa. Nah itu yang pertama yang teman-teman yang kita harus ketahui. Dosa yang membuat kita sebagai manusia sering bertanya-tanya, siapa saya? Tetapi dalam Kejadian 1 ayat 22 ayat 27 itu dikatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Jadi kita ini serupa segambar dengan Tuhan. Dalam hal segala sesuatu kita serupa dengan Tuhan. Kita makhluk ciptaan yang sangat mulia, teman-teman. Jadi ketika pertanyaan itu muncul, siapa saya? Oh, saya makhluk ciptaan yang sangat mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Wow, dikatakan segambar dan serupa dengan Allah berarti bangga dong. Kita harus tahu dong siapa itu yang menciptakan kita. Ketika kita tahu bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita akan bertindak sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu yang paling penting. Dan itu akan menentukan identitas kita siapa sebenarnya. Siapa sebenarnya kita. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kita diberi kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Nah, identitas kita itu anak-anak Allah sebenarnya. Dan kita diberikan kuasa. Siapa yang gak mau? Kan? Tapi bukan kuasa untuk memerintah yang lain-lain, untuk otoriter atau yang lain segala. Enggak. Kita punya kuasa dalam Tuhan. Kita punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Kita punya kuasa untuk bisa menyembuhkan orang. Tuhan pasti akan memberikan itu karena apa? Kita anak-anak Allah. Itu identitas kita yang paling penting dalam hidup kita. Jangan khawatir. Karena kita ini makhluk ciptaan yang mulia, teman-teman. Dalam masa krisis identitas, dalam masa-masa remaja itu, dari pengalaman saya sudah rasakan. Gimana? Oh, iya. Gimana? Ceritakan dulu dong, ceritakan Gimana? pengalamannya. Jadi masa-masa SMP itu kan pasti pengen yang namanya itu coba-coba gitu kan. Coba dikit. Iya. Bandel. Coba-coba. Dilihat, coba gitu kan. Nah, ketika dicoba, ketagihan. Apa ketagihan nih? kan? Apa nih? Oh iya. Minum susu kali ya. Enggak lah, minum susu. Makan nasi jangan. Ya, dari pengalaman saya terikat dengan rokok, iya. Miras, iya. Semuanya setelah saya jalani. Narkoba, iya. Tapi memakai narkoba saya hanya sebatas ganja gitu aja. Ganjil. Ganja. Oh, ganja. Emang ganjil genap. Tolong di Nah, Nggak fokus. jadi teman-teman, ketika kita terjerumus dalam hal itu yang membuat kita terjerumus itu lingkungan, itu faktor yang tadi itu. Lingkungan itu akan mempengaruhi kita. Lingkungan itu akan sangat-sangat mempengaruhi kita. Ketika kita ada di lingkungan yang buruk, wow, itu identitas kita akan diuji. Siapa kita sebenarnya? Anak Tuhan atau kita anak-anak setan nih, anak-anak iblis nih.
Kalau anak iblis berarti kita akan terjerumus ikutin itu. Aduh. Kan? Tapi kalau anak Tuhan, kita akan diam, tenang, kita akan dilihat tuh. Oh iya, ternyata identitas dia itu orang Kristen, anak Tuhan, rohani, tidak tergiur. Tapi dari pengalaman saya, saya sudah melewati itu. Tuhan izinkan untuk saya lewati itu supaya menjadi berkat untuk teman-teman semua. Supaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melihat siapa kita sebenarnya, berarti kita akan tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Nah, lalu di ayat yang selanjutnya, Efesus 1 ayat 5 dikatakan begini, dalam kasih ia menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Dikatakan dalam kasih dia menentukan kita. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Berarti Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, sungguh luar biasa kan teman-teman. Ketika kita mengenal dekat dengan Tuhan, apapun permasalahan kita, pertanyaan yang akan nanti kita hadapi di luar sana, kita akan bisa menjawab. Siapa kamu? Saya anak Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus yang pasti. Iya. Jangan sampai jawab Tuhan yang salah. Waduh. Guys. Nah, jadi teman-teman harus ingat dari beberapa ayat firman Tuhan ini nih, ketika ditanya siapa kamu, teman-teman akan jawab, saya manusia berdosa, saya tidak ada apa-apa, tetapi saya punya Tuhan yang sudah mengangkat saya, memperbaharui saya untuk menjadi anak-anak Allah. Karena kita ini adalah warga-warga kerajaan sorga. Ingat, kita warga-warga kerajaan sorga, anak-anak Allah. Oke. Iya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya Untuk menghadapi krisis identitas. untuk menghadapi ini, untuk anak-anak remaja. oh iya, Kristen untuk gitu. anak-anak remaja, yang pertama dekat dengan Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan, doa, baca firman, itu yang pasti, baca firman, baca Alkitab, lalu minta tuntunan dari Tuhan. Ketika ada godaan, Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan. Kita diberikan kuasa tadi loh, untuk itu melawan godaan-godaan itu. Itu untuk teman-teman semua. Gitu. Oke. Iya, amin, haleluya. Amin, 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 amin. Iya, jadi ini dia konten pertama kita, udah membahas tentang krisis identitas. Semoga bisa menjadi berkat dan bahan renungan buat teman-teman yang sedang mengalami atau yang akan nantinya mengalami juga gitu. Jadi bisa dapat pandangan nih gimana. Bisa gitu. belajar Betul. dari ini. Oke, yang terakhir jangan lupa apa? Pakai masker. Betul sih itu. Betul. Pakai Tapi yang masker. paling betul itu adalah like, comment, dan subscribe. Iya, Jangan betul. lupa share ke teman-temannya juga ya. Iya, betul. Dan juga jangan lupa tungguin juga hidupin lonceng. Ya, hidup lonceng notification. Supaya update kita tuh terus ditonton Iya, iya. terus. Supaya tahu nih update-update konten kita ke depannya gimana gitu. Dan jangan Masih lupa menyusul. follow Instagram kita. Ada di Enggak. maksudnya YouTube. Follow Instagram Youth dong. Ya, nanti di sini Youth ditaruh, TV. ya kan? Itu nanti terserah editor iya. dan di mana di sini Iya, kayaknya. nanti di situ kita bisa diskusi, terus juga bisa kalau ada yang mau nanya-nanya, bertanya, ya. lanjut Ada yang mau diskusi sharing juga boleh. di Instagram kita. Ya di Instagram kita. Oke, tentunya. kalau gitu sampai ketemu. Oh iya, jangan lupa untuk tetap stay safe. Cuci tangan. Pakai masker, jangan lupa. Jangan pakai. Ini kita udah Cuci tes ya. tangan pakai masker, kalau nggak mandi sama aja bohong, jadi harus mandi. Betul. Betul. Gitu. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Oke. Sampai jumpa. God bless, God bless you teman-teman. Bye. Stay safe.